I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya bernama Dua Amelia Susilo. Saya Yuni Dazura. Hari ini kami akan melakukan review novel untuk memenuhi tugas psikologi abnormal. Berikut novelnya yang berjudul London I'm Coming dengan nama penulis Nala Alia Faradisa dan dia biasa dipanggil dengan Nala. Baik, kami akan melakukan review novelnya. Baik, saya akan menjelaskan sinopsis dan jalan cerita dalam novel ini. Sinopsisnya yaitu, sudah besar tapi tidak bisa membaca, pantas Syara tidak diterima di sekolah manapun meskipun sudah berkali-kali mendaftar. Padahal IQ Syara sangat tinggi. Aneh, ternyata Syara menderita disleksia. Untunglah masih ada asrama khusus bagi anak-anak seperti Syara. Syara pun tinggal di asrama itu, bahkan mendapat beasiswa ke London. Namun siapa sangka sebuah kisah sedih terukir di sana. Justru ketika Syara baru bertemu kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Itu sinopsis dari novel tersebut. Lalu jalan cerita dalam buku ini ialah, dalam buku ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Syarafina Lafia yang berusia 13 tahun yang mengidap disleksia, yang membuatnya kesusahan untuk membaca karena setiap kali dia membaca, dia merasa huruf yang dia baca itu berputar-putar. Cerita diawali dengan Syara yang sudah berusia 13 tahun tapi tidak bersekolah karena tidak ada satupun sekolah yang menerima Syara karena Syara dianggap tidak pandai membaca. Orang tua Syara beranggapan bahwa Syara ini memiliki IQ yang rendah, padahal mereka tidak tahu bahwasanya Syara itu mengidap disleksia dan mereka tidak membawanya ke ahli. Nah, lalu kakak sepupu Syara yang mendengar cerita ini akhirnya membawa Syara ke temannya yang seorang psikiater. Teman dari kakak sepupu Syara ini bernama Jovita. Saat Jovita mendengarkan cerita Syara yang merasa pusing ketika membaca ataupun merasa hurufnya berputar-putar ketika membaca, Jovita langsung bisa berasumsi bahwasanya Syara ini menderita disleksia, tapi dia tidak mengatakannya kepada kakak sepupu Syara ataupun Syara. Akhirnya Jovita menyarankan Syara untuk bersekolah di asrama khusus untuk anak-anak yang sama seperti Syara, orang-orang yang mengidap disleksia ataupun gangguan belajar lainnya. Akhirnya Syara pun bisa bersekolah walaupun di asrama yang khusus untuk anak-anak pengidap gangguan belajar. Pada saat pembelajaran, Syara mendengarkan guru bahasa Indonesia menceritakan tentang sebuah mimpi atau cita-cita yang ingin dicapai. Syara merasa tertarik dengan cerita tersebut dan setelah waktu pembelajaran telah selesai, Syara menjumpai guru tersebut untuk bercerita lebih lagi tentang mimpi yang dimaksud. Setelah berbicara panjang lebar, guru tersebut merasa tertarik dengan kepribadian Syara yang selalu ingin belajar terus-menerus dan Syara terlihat pintar menurut guru tersebut. Akhirnya guru tersebut menawarkan beasiswa ke London kepada Syara. Tentu saja Syara menerimanya karena salah satu mimpi Syara adalah untuk bisa belajar, apalagi belajar ke luar negeri. Sebelum mendapatkan beasiswa, tentu saja pasti ada tes terlebih dahulu. Nah, Syara pun mengikuti tes tersebut. Pada hari tes dimulai, Syara diwawancarai dan dites IQ-nya. Nah, salah satu pertanyaan wawancaranya itu seperti ini. Yang mewawancarai Syara bertanya, "Apa alasanmu mengikuti beasiswa ini?" Lalu Syara menjawab, "Ya, aku hanya berangan-angan pergi ke London. Itu hakikat setiap manusia kan? Aku cuma ingin seperti cerita gadis korek api yang dalam kesepiannya dapat memiliki mimpi yang tinggi, juga seperti Hans Christian Andersen yang dalam kemandiriannya dapat membuat cerita yang menakjubkan. Aku ingin ketika telah tiada, namaku dapat diukir sejarah. Aku ingin menjadikan diriku seperti air yang terus mengalir dan memberikan banyak manfaat." Nah, setelah mendengar jawaban Syara tersebut, pewawancara tersebut merasa Syara ini anak yang pintar dan anak yang bijak.
Nah, setelah mengikuti tes wawancara dan tes IQ, beberapa hari kemudian Syara mendapatkan kabar bahwasanya dia berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Bahkan IQ Syara di atas rata-rata anak pada umumnya dan dapat dikatakan IQ-nya tinggi untuk anak seumurnya. Tentu saja ini membuat Syara kaget karena Syara selama ini berpikir dia adalah anak idiot atau yang bodoh karena dia merasa dia tidak pandai membaca. Jadi dia selalu merasa dia itu idiot. Syara sangat bahagia ketika dia bisa lolos beasiswa ke London karena salah satu mimpinya ialah dia ingin bersekolah. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya Syara pergi ke London untuk bersekolah. Di sana ia berteman dengan seorang teman sekamarnya yang bernama Lynch. Di London, Syara bersekolah di sekolah yang bernama London International School. Kehidupan sekolah Syara tidak terlalu mulus karena seperti pada umumnya, terkadang ada yang membenci kita walaupun kita tidak melakukan apapun. Tapi dalam cerita ini, temannya itu benci sama Syara karena dia merasa iri Syara memiliki IQ yang tinggi. Di sekolah, guru-guru Syara itu lebih sering menjelaskan ataupun membacakan pelajaran kepada Syara karena mereka tahu Syara tidak pandai atau tidak mampu membaca. Begitu juga dengan Lynch, teman sekamar Syara, dia juga sering membacakan ataupun membantu Syara dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Di London, Syara bertemu dengan seorang psikiater. Kita sebut saja psikiater tersebut bernama Dr. Martha. Akhirnya Syara bercerita tentang keluhan dia selama ini kepada Dr. Martha tersebut, dan Dr. Martha yang seorang psikiater langsung mendiagnosa bahwasanya Syara ini menderita disleksia. Akhirnya Syara tahu bahwasanya dia tidak idiot ataupun tidak bodoh, tapi dia tahu bahwasanya dia mengidap disleksia. Akhirnya Syara yang mendengarnya tentu saja tetap sedih karena kan dia merasa selama ini dia tuh baik-baik saja walaupun dia merasa bodoh. Jadi dia sedih waktu dengar hal tersebut dan akhirnya ia tahu mengapa dia tidak bisa membaca. Syara akhirnya meminta Dr. Martha untuk melakukan terapi kepadanya atau membantu dia dalam membaca. Tentu saja Dr. Martha setuju untuk membantunya karena Dr. Martha juga merasa kasihan kepada Syara. Dia sudah jauh-jauh dari Indonesia ke London. Sebenarnya Syara ini tahu abjad seperti A, B, C, D, E dan seterusnya. Dia tahu, tapi dia tidak bisa. Tapi ketika dia membaca, dia merasa huruf itu berputar-putar. Seperti ketika membaca kata pur atau miskin dalam bahasa Indonesia, di pandangan Syara itu menjadi rub ataupun OOPR. Karena di pandangan Syara itu hurufnya itu berputar-putar. Nah, lambat laun dengan terapi dan bimbingan dari Dr. Martha, akhirnya Syara mampu membaca sedikit demi sedikit. Dia mampu membaca email ataupun surat yang dikirimkan dari keluarganya atau teman-temannya yang dari Indonesia. Walaupun kadang dia masih butuh bantuan dari orang lain seperti Lynch dari teman sekamarnya. Begitu juga dengan Dr. Martha, yaitu psikiater yang menangani Syara. Sayangnya akhir cerita ini Syara itu meninggal karena dia tertabrak mobil waktu dia lagi jalan-jalan ataupun mau ke supermarket. Nah, di situ di akhir cerita akhirnya dia meninggal karena dia ketabrak mobil. Lalu Dr. Martha yang sudah mengenal dekat dengan Syara dan orang tua Syara yang datang ke London karena Syara meninggal, akhirnya Dr. Martha bertemu dengan orang tua Syara dan mengatakan bahwasanya selama ini Syara itu menderita disleksia. Tentu saja orang tuanya kaget karena mereka nggak tahu selama ini, karena mereka nggak pernah bawa Syara berobat atau sekedar memeriksakannya kepada orang yang ahli. Yang paling terguncang itu ataupun yang paling sedih itu adalah ayahnya Syara, karena waktu kecil ayahnya Syara ini sering marahin Syara karena merasa Syara ini bodoh, nggak bisa membaca, nggak bisa bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Nah, begitu jalan cerita dari buku ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya membahas tentang disleksia. Nah, baik, saya akan melanjutkan dari yang disampaikan Dwi. Nah, itu pengertian dari disleksia. Nah, disleksia ini adalah merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar yang disebabkan oleh kesulitan peserta didik dalam membaca, menulis, yang menyebabkan gangguan dalam proses mengucapkan, menulis, ataupun membaca, dan terkadang sulit untuk membedakan kode atau perkodean angka ataupun huruf.
Nah, kondisi ini tidak hanya dialami anak-anak, tapi bahkan orang dewasa bisa mengalaminya, bahkan juga sampai seumur hidup. Nah, disleksia yang terjadi seumur hidup ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pengidapnya untuk setiap hari. Namun ini bukan berbentuk dari ketidakmampuan fisik, tapi mengarah pada kemampuan otak mengelola dan memproses informasi yang sedang dibaca peserta didik. Kesulitan ini biasanya baru terdeteksi setelah peserta didik memasuki dunia sekolah. Disleksia merupakan gangguan kognitif berupa ketidakmampuan membaca pada peserta didik. Peserta didik kesulitan untuk mengenal huruf-huruf yang hampir sama. Di mata peserta didik, tulisan merupakan coretan yang sulit untuk dibaca. Nah, di sini ada dua macam disleksia, yaitu disleksia murni dan disleksia tidak murni. Nah, disleksia murni ini meliputi disleksia visual dan disleksia auditori. Disleksia visual disebabkan oleh gangguan memori visual atau penglihatan yang berat. Peserta didik dengan gangguan ini ditandai dengan sama sekali tidak dapat membaca huruf atau hanya dapat membaca huruf demi huruf saja. Sedangkan disleksia tidak murni disebabkan gangguan aspek bahasa atau difasia. Disleksia tipe tersebut dinamakan disleksia verbal yang ditandai dengan terganggunya kemampuan membaca secara cepat dan benar, serta kurangnya pemahaman arti yang telah dibacanya, sehingga di samping kurang lancar dapat membaca, bahkan tanda baca yang diabaikan begitu saja. Hal ini juga sebagai isyarat bahwa sebenarnya dia kurang memahami apa yang tengah dibacanya. Nah, untuk penyebab dari disleksia tersebut itu sebenarnya ada banyak. Tetapi di sini dijelaskan bahwa secara khusus anak yang mengalami kesulitan membaca maupun menulis itu disebabkan oleh masalah fonologi, yaitu adalah hubungan sistematik antara huruf dan bunyi. Misalnya kesulitan membedakan paku dengan palu, atau keliru memahami kata-kata yang mempunyai bunyi hampir sama. Misalnya 50 dengan 15. Nah, untuk penyebab dari disleksia ini selain gen, disleksia juga bisa disebabkan oleh kondisi medis lainnya seperti cedera otak, misalnya saat anak itu dilahirkan, terus cedera parah atau trauma pada otak, atau bahkan penyakit lainnya seperti stroke dan lain-lain. Gejala disleksia bisa berbeda pada satu pengidap dengan pengidap lainnya. Gejala ini memang bisa timbul di usia berapapun, tetapi umumnya muncul di usia anak-anak. Beberapa gejala yang mungkin dialami pengidapnya. Yang pertama itu kesulitan belajar membaca walaupun tingkat kecerdasannya normal. Anak yang mengidap kondisi ini terlihat lebih lamban dan berusaha keras untuk membaca, mempelajari huruf, mengucapkan dan menerima huruf dan angka, serta memposisikan mainan huruf. Yang kedua itu kesulitan dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat lambat, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari berbicara. Pengidapnya sering salah saat mengucapkan kata atau membedakan bunyi kata yang berbeda. Perkembangan lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Contohnya itu membutuhkan waktu belajar lebih lama ketimbang anak seusianya. Yang ketiga, kesulitan mengkoordinasikan gerak tubuh. Contohnya, sulit mengkoordinasikan mata dengan gerakan tangan. Kondisi ini bisa diamati ketika mereka menangkap bola. Yang keempat, sulit berkonsentrasi dan cenderung mudah sakit. Mereka juga cenderung lebih mudah terserang alergi, demam, ataupun asma. Nah, untuk jenis disleksia tidak hanya satu jenis. Seseorang yang didiagnosis dengan kondisi tersebut mungkin memiliki masalah dengan suara, sementara lainnya mungkin mengalami kesulitan dengan urutan kata dan urutan huruf. Untuk memastikan bahwa seseorang yang didiagnosis menerima perawatan yang tepat, spesialis disleksia akan mengkategorikan kondisi tersebut dalam beberapa jenis, diantaranya disleksia fonologis. Ini adalah seseorang yang mengalami kesulitan menempatkan suara pada huruf-huruf yang berbentuk sebuah kata. Yang kedua, surface disleksia. Ini adalah kesulitan memahami sebuah kata setelah melihatnya, dikenal juga sebagai disleksia visual. Dan yang ketiga itu
rapid naming deficit. Ini adalah ketidakmampuan untuk dengan cepat menyebutkan huruf atau angka. Yang kelima, double deficit disleksia. Ini adalah kombinasi dari disleksia fonologis dengan rapid naming deficit. Selanjutnya, komplikasi disleksia. Disleksia yang dibiarkan tanpa penanganan yang efektif bisa menimbulkan berbagai komplikasi. Contohnya itu masalah belajar dan memahami materi pembelajaran di sekolah yang berakibat pada jenjang pendidikan. Masalah sosial akibat rasa rendah diri, masalah perilaku, kecemasan, agresi, dan penarikan diri teman, orang tua, dan guru. Masalah sebagai orang dewasa akibat ketidakmampuan untuk membaca dan memahami sesuatu. Masalah ekonomi yang di kemudian hari akibat jenjang pendidikan yang dicapai tidak memadai. Selanjutnya mengalami attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD sehingga sulit mempertahankan perhatian, hiperaktif, serta berperilaku impulsif. Nah, untuk penanganan disleksia, pada dasarnya disleksia ini tidak dapat disembuhkan, tetapi terapi dapat dilakukan bertujuan untuk melatih anak agar dapat berperilaku normal di masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain membacakan buku untuk anak-anak, mengupayakan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah anak, memperbanyak waktu membaca di rumah, membuat suasana membaca menjadi menyenangkan, memotivasi anak, mendiskusikan isi buku bersama-sama dengan anak, menghindari celaan jika anak itu melakukan kesalahan saat membaca agar si anak dapat memiliki kepercayaan diri. Nah, untuk pencegahan disleksia sendiri untuk saat ini belum ada cara untuk terbilang ampuh untuk mencegahnya, khususnya yang disebabkan oleh kelainan gen yang diturunkan dari anggota keluarga. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, berdasarkan dari penjelasan surat tadi dapat disimpulkan tokoh dalam buku ini yang bernama Syara menderita disleksia tidak murni karena Syara mampu membaca ataupun mampu mengenal huruf, tapi ketika dia membaca dia merasa huruf yang ada dalam buku tersebut berputar-putar. Nah, adapun faktor penyebab Syara menjadi disleksia adalah karena Syara kekurangan oksigen dalam otaknya ketika dia lahir dan Syara merupakan bayi prematur dulunya. Lalu penanganan yang diberikan dokter Marta dalam buku ini itu dokter Marta memberikan terapi kepada Syara agar Syara dapat berbicara, dapat membaca lagi. Di ending buku ini dijelaskan bahwasanya Syara itu sudah mampu membaca tapi tidak sepenuhnya sembuh karena terkadang Syara masih membutuhkan bantuan dari teman-temannya dan dari dokter Marta. Nah, itulah tadi review novel dari kami kelompok 12. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.